teman-teman, kita bersyukur penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang satu malam hari ini. Dia telah menyertai kita. Saat ini kita boleh terbangun kembali. Untuk itu kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mulai mezbah doa pagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Atas penyertaan-Mu kepada kami, Kau telah menyertai kami di sepanjang satu malam hari ini. Tuhan, saatnya kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami memulai hari kami. Untuk itu Tuhan, berkatilah ibadah kami ini, sehingga boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita katakan kepada Tuhan. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Teman-teman, mari kita angkat pujian ini dari awal kembali. Kita katakan kepada Tuhan, sungguh besar setia-Mu. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sekali lagi katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Yesusku baik, ku percaya kasih-Mu ajaib dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur padamu. Kau hebat bagiku, Kau dahsyat bagiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu, ku berbuka Engkau, ku bersyukur. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhanku atas kebaikan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesusku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bangun, kami boleh melakukan menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan Tuhan, saat sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita bagi kehidupan kami, menjadi pengingat bagi kami ketika kami berjalan Bapa. Biarlah firman Tuhan yang menguatkan kami ketika kami terjatuh Bapa. Biarlah semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Terpuji termulialah nama Tuhan hari ini, esok, Tuhan, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sharing bacaan kita pada hari ini akan di-sharingkan oleh Saudari Esther. Dipersilakan. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Pembacaan hari ini dari Imamat pasal 19. Ada 37 ayat. Satu orang akan membaca 5 ayat.
dimulai dari saya dulu. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya atau boleh juga pada keesokan harinya. Tetapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga harus dibakar habis. Jikalau dimakan juga pada hari yang ketiga, maka itu menjadi sesuatu yang jijik dan Tuhan tidak berkenan akan orang itu. Siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri, karena ia telah melanggar kekudusan persembahan kudus yang kepada Tuhan. Nyawa orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Selanjutnya Bang Joshua. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Jangan kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli dan orang buta, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Selanjutnya Kak Yodia. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia, akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kamu harus berperang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak, dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan janganlah pakai pakaian yang dibuat pada dua jenis bahan. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yakni seorang budak perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki lain, tapi yang tidak pernah ditebus dan tidak juga diberi surat tanda merdeka, maka perbuatan itu haruslah dihukum, tapi janganlah keduanya dihukum mati karena perempuan itu belum dimerdekakan. Selanjutnya Kak Karina. Laki-laki itu harus membawa tebusan salahnya kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan, yakni seekor domba jantan sebagai korban penebus salah. Imam harus mengadakan perdamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah di hadapan Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Tetapi pada tahun yang keempat, haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Barulah pada tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya, supaya hasilnya ditambah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Selanjutnya Kak Miriam. Janganlah kamu memakan sesuatu yang darahnya masih ada. Janganlah kamu mau makan telaah atau ramalan.
Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling, dan janganlah engkau merusak tepi jenggotmu. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah menjajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau merusak kesucian anakmu perempuan dengan menjadikan dia perempuan sundal, supaya negeri itu jangan melakukan persendalan, sehingga negeri itu penuh dengan perbuatan mesum. Kamu harus memelihara hari-hari sahabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Selanjutnya Sisga Derisman Jebua. Dari Sisga. Oke. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang-orang asing tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran, timbangan, dan suketan. Berikutnya Kak Yeni Sihaan. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Baik, ya selamat pagi semuanya, shalom. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan, ya. Kita boleh bertemu kembali di ruang virtual ini untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan sendiri yang hadir bersama-sama dengan kita. Baik, teman-teman, hari ini kita membaca Imamat pasal 19. Inti dari Imamat pasal 19 itu adalah kasih. Ya kan? Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop kudusnya hidup. Minggu lalu kita merenungkan dan membaca tentang kudusnya pernikahan. Sekarang tentang kudusnya hidup. Nah, sebenarnya hukum-hukum Taurat, ya, para teolog itu membagi menjadi 3. Ada namanya moral law, ada namanya seremonial, dan ada namanya sipil atau sipil, hukum sipil. Nah, dalam pasal 19 ini termasuk hukum sipil. Meskipun sebagian tadi ada hukum seremonial. Hukum seremonial itu berarti hukum yang berkaitan dengan tata ibadah orang Israel. Seperti contoh dalam aturan-aturan mempersembahkan korban. Itu termasuk hukum seremonial. Ya kan? Dan hukum seremonial itu sudah digenapi dalam korban Yesus di kayu salib. Dia adalah korban satu kali untuk selama-lamanya. Maka dari itu kita tidak perlu lagi melakukan yang namanya hukum seremonial. Kita nggak perlu lagi datang kepada Tuhan dengan membawa korban-korban persembahan penghapus dosa, penebus salah dan sebagainya, ya kan? Karena Yesus sudah menggenapinya. Kemudian ada lagi namanya hukum sipil atau civil law. Hukum sipil itu hukum yang mengatur hidup antara umat Israel pada waktu itu. Dan pasal 19 ini dari beberapa hukum-hukum yang kita baca tadi, aturan-aturan yang tadi disampaikan merupakan hukum sipil. Hari ini saya membawa kita untuk merenungkan salah satu hukum sipil, karena banyak sekali tadi hukum sipil yang dituliskan dalam pasal 19 ini. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan ayat 9 dan ayat 10 ya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi inti dari hukum sipil adalah hukum yang mengatur hubungan antar orang Israel dengan sesamanya orang Israel dengan orang-orang non-Israel. Ya kan? Supaya ada prinsip
kasih di dalam itu. Dan salah satu hukum yang Tuhan berikan kepada mereka adalah ketika mereka memanen hasil tanaman mereka, mereka tidak boleh menghabiskannya sama sekali. Kenapa? Karena Tuhan mau mereka juga memperhatikan orang miskin dan orang-orang asing di negeri mereka. Artinya mereka harus memanen kebun mereka itu sewajarnya gitu ya. Jangan sampai kering. Tuhan memberikan sebuah peraturan supaya orang Israel memperhatikan kebutuhan orang lain, memperhatikan orang-orang miskin di sekitar mereka. Jadi mereka dengan memanen hasil panen mereka itu, mereka sudah mendapatkan banyak kelimpahan, ya kan? Tuhan tidak mau mereka rakus. Jadi tadi dikatakan begitu juga kalau mereka panen buah anggur jangan dipanen 2 kali. Artinya apa namanya, diambil semua sisa-sisanya sampai habis. Supaya apa? Supaya ada sisa, ada bagian orang-orang miskin dan orang-orang asing. Maka teman-teman, dari sini kita belajar bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kita harusnya tidak membuat kita menjadi orang yang egois, ya. Tidak membuat kita menjadi orang yang mementingkan diri kita sendiri, serakah, rakus. Tuhan mau kita memperhatikan orang lain. Makanya dalam doa Yesus mengajarkan demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup, teman-teman ya. Secukupnya, apa yang cukup bagi kita itulah bagian kita. Kalau Tuhan kasih lebih, maka itu menjadi menjadi apa namanya, kesempatan bagi kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kalau Tuhan kasih kita lebih, ya kan? Saya percaya kita semuanya orang-orang yang lebih dari cukup, ya, yang Tuhan kasih berkat-berkat kepada kita. Tapi maukah kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita, orang-orang miskin, janda-janda fakir miskin, dengan membagikan sebagian dari apa yang kita terima dari Tuhan? Mungkin tidak banyak, bukan bicara masalah banyaknya yang dapat kita kasih ke orang lain. Tetapi hati kita yang ingin memberi, yang ingin membagi berkat itu yang Tuhan lihat. Kalau teman-teman misalkan sanggup membagi 1, yang lain sanggup membagi 10 atau 15, maka di hadapan Tuhan sama aja. Karena memang teman-teman yang punya 1, lebihnya 1 gitu ya. Sehingga teman-teman kasih ke orang lain yang 1 itu. Dibandingkan orang lain yang punya lebih 10 atau 15, bagi Tuhan sama aja, tidak lebih hebat yang memberikan 10 atau 15. Jadi saya juga belajar dari orang tua saya, selalu bilang begini kan, kalau ada bencana terjadi di mana-mana, terjadi di suatu tempat maksud saya ya, lalu ada di TV itu ada kota amal gitu ya, misalkan kota amal SCTV atau apa gitu ya, stasiun televisi radio RCTI misalkan buat kota amal apa, SCTV buat apa dan sebagainya gitu ya. Itu ada nomor rekeningnya. Ya, kirimlah ke sana supaya bisa membantu orang-orang yang terkena bencana. Papa saya ngajarin begitu dan papa saya melakukan itu gitu ya. Dia melakukan itu. Maka kalau ada bencana ketika dia tonton TV, dia akan kirim sejumlah uang untuk membantu korban-korban bencana yang terjadi di suatu tempat gitu ya teman-temannya. Dan dari situ kami belajar untuk memperhatikan orang lain. Jadi itu memang yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita. Kita harus mengambil secukupnya bagian kita yang Tuhan kasih dan kita syukuri. Kalau Tuhan kasih lebih, mari kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang lain. Jangan rakus, jangan serakah. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya serahkan kepada host. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita sudah sama-sama belajar untuk kita boleh saling memperhatikan dan memedulikan sesama sesuai dengan perintah Tuhan untuk kita boleh mengasihi, bukan hanya dengan perkataan, melainkan juga diimbangi dengan perbuatan. Pagi hari ini kita akan sama-sama untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Yang bertugas hari ini sepertinya tidak masuk, mungkin bisa digantikan oleh dengan kasih Kristus. Saudari Yeni bisa memimpin dalam doa. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kembali kami ucap syukur buat segala berkat dan kasih-Mu kepada kami, Tuhan Yesus yang baik, di mana Engkau masih mengingatkan kami untuk bangun dari tidur kami, Tuhan, dan berkumpul
di Zoom ini Bapa untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, serta berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berterima kasih buat segala berkat-Mu yang masih Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami masih dapat menghirup nafas kehidupan dengan baik hingga pada pagi hari ini. Bapa yang baik, pada saat ini, pada pagi hari ini, di hari ini, kami serahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau yang memberkati segala aktivitas kami, segala kegiatan kami, supaya kami dapat menjalani hari-hari kami dengan baik nantinya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat diri kami masing-masing Bapa, apapun yang kami kerjakan Tuhan, baik para pekerja, para pelajar, Engkau yang memberkatinya Bapa, supaya menjadi berkat segala pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami, Engkau yang memberkati mereka dimanapun mereka berada. Engkau yang memberkati segala pekerjaan tangan mereka Tuhan, supaya menjadi berkat apa yang mereka lakukan. Engkau yang melindungi mereka, memberi mereka kesehatan, serta panjang umur. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami Bapa yang jauh daripada kami. Engkau yang melindungi mereka, memberikan mereka kesehatan, serta memberkati segala pekerjaan tangan mereka. Bapa, kami juga berdoa buat desa kami Bapa, atau dimanapun kami berada, di lingkungan kami, Engkau yang memberkatinya Bapa. Engkau yang memberikan kami kedamaian di tempat itu, supaya kami dapat hidup berdamai dengan orang-orang di sekeliling kami. Demikian juga dengan gereja kami Bapa, apapun yang menjadi tempat beribadah kami Bapa, dimanapun kami beribadah, Engkau yang memberkatinya Bapa. Engkau berkati gereja-gerejamu Bapa, supaya gerejamu dapat melakukan tugas panggilannya dengan baik, yaitu melayani dan serta memuji muliakan nama Tuhan dengan baik. Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa buat orang-orang yang ada di sekeliling kami Bapa. Engkau yang memberkati mereka Bapa, Engkau yang memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka juga hikmat dan berkat yang daripadamu, supaya mereka dapat juga membagikan berkat-Mu kepada orang-orang di sekelilingnya Bapa, seperti firman-Mu pada saat ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Engkau yang menghapuskannya Bapa, supaya kami tidak terhalang menerima berkat yang daripadamu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan yang sanggup menjawab seluruh pergumulan kami. Hamba berdoa berkati setiap teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi, berkati Esther, berkati Lai Santo, berkati dalam liburan mereka Tuhan yang berikan kekuatan dan sukacita, supaya mereka juga boleh menikmati liburan mereka. Berkati juga Sisga, berkati dalam perkuliahannya, berkati dalam kerinduan dan doa-doanya Tuhan yang tolong dia. Berkati juga Eja Tuhan, berkati dalam studinya kalau dia akan menyelesaikan studi S2-nya dan dia akan diwisuda tahun ini. Tuhan yang tolong segala kebutuhan dia, Tuhan yang mencukupkan. Berkati juga Meria dalam penulisan tugas akhirnya, Tuhan yang berikan hikmat kekuatan supaya Maria dapat menyelesaikan tugasnya, dapat mengerjakan tugas akhirnya dengan baik dan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati juga Yeni dalam penyelesaian tugas akhirnya, Tuhan yang tolong dia berikan ide-ide yang cemerlang, berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya ini juga tetap mengandalkan Tuhan, sebab Tuhanlah permulaan hikmat dan pengetahuan. Berkati juga Karina dalam pekerjaannya, pelayanannya, Tuhan tolong dia, kerinduan dia, kalau dia juga memiliki rencana-rencana untuk masa depan dia, Tuhan yang tahu dan Tuhan sanggup menolong dia. Kami akan akhiri persekutuan kami, damai sejahtera menyertai setiap kami, dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat semuanya berhasil pada hari ini. Mari kita arahkan hati kita terima berkat dari Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan yang indah dari Roh Kudus menyertai dan memberkati kita pagi ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi semua, thank you sudah melayani. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Terima Shalom. kasih. Ya, Shalom. ya, tetap semangat semua ya.